Jadi kalau bicara konsep keselamatan di dalam iman kekristenan, jelas sekali data-datanya sudah saya sebutkan. Semua data sudah saya sebutkan dan itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau selamat, kalau kita tidak mau mati di dalam kebinasan, ya kita harus percaya. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di dalam iman kekristenan, agama tidak menyelamatkan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Yang menyelamatkan iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berhenti di situ aja. Karena apa? Di dalam Yakobus jelas sekali, iman tanpa perbuatan mati. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen ingin hidup dengan keselamatan, kita tidak mati di dalam kebinasaan, maka kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena cuma Tuhan Yesus yang mampu memberikan hidup yang kekal kepada kita. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Ya, buat teman-teman semua, saya minta bantunya tap-tap layar ya teman-teman ya, di share labnya supaya roomnya nggak gampang rungkat karena akun kita kemarin habis kena pelanggaran. Oke, Pak Ustadz Yusufi, saya kembalikan ke Pak Ustadz. Baik. Ini menarik teman-teman. Saya ada pertanyaan ya, pertanyaan yang baru ntar. Cuma ada mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bang Oki tadi ya secara tekstual, secara letterlet satu ayat katanya. Hanya Yesus yang mengatakan seperti itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya sah-sah aja gitu ya. Tetapi di tempat kita pun ada di dalam beberapa ayat kan. Jadi no problem tentang masalah itu ya. Aku jalan kebenaran dan hidup. Berkaitan juga yang dijelaskan oleh Bang Oki, Yesus datang menebus dosa. Lalu Bang Oki tadi mengambil dari kitab Yahudi. Ini sesuatu yang menarik bagi saya. Dia berani ngambil kitab Yahudi. Maka dari itu saya mau bertanya. Bertanya begini Bang Oki, Anda jangan salah paham ya. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud menghina ya. Camkan, saya tidak bermaksud menghina. Tapi kan Anda ambil kitab Yahudi. Nah maka saya bawa kitab Yahudi. Nih. Ini dijawab aja, boleh juga nggak jawab ya. Saya tanyakan ke Arif tadi malam dia nggak mau jawab. Ya, ini murtadin.forummotion.com ya. Dia bawa Gitin 57A yang bunyinya di kitab Yahudi ini Yesus ada di dalam neraka, dimasukkan ke dalam kotoran tinja panas. Gitin 57A. Jadi Bang Oki, ketika Anda mengambil kitabnya Yahudi Kejadian, berarti Anda juga harus percaya dengan kitab Talmud ini. Ya, Anda juga harus percaya dengan kitab Talmud ini. Menurut Talmud, Gitin 57A, Yesus ada di neraka. Pertanyaan saya, kalau menurut Yahudi Yesus di neraka, gimana dia mau menyelamatkan Bang Oki? Itu yang saya tanyakan. Ya. Apalagi kan kalau kita melihat ke Yohanes 5 nomor 30 Bang Oki. Di situ dikatakan Yesus seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Kan seperti itu. Yesus sendiri mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Anda mengatakan dia menebus dosa. Kayak gimana itu ceritanya? Dia sendiri ngaku dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi dari sesuai yang apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Itu Yesus tuh ya. Nah Bang Oki, jadi pertanyaan saya dari kitab Yahudi Talmud itu bagaimana tanggapan Anda? Kata Yahudi Yesus itu masuk neraka di dalam tinja yang panas, sedangkan kata Anda Yesus itu menyelamatkan Anda. Ini gimana caranya gitu loh?
yang orangnya ada di neraka mau menyelamatkan Bang Oki. Itu dulu yang saya perlu tanyakan satu hal kepada Bang Oki. Sebenarnya ada lagi pertanyaan yang lain ya, dari perjanjian lama juga yang akan saya tanyakan. Tapi nanti gitu ya teman-teman. Saya mau lihat dulu apa jawaban Bang Oki terkait Gitin 57a ini gitu ya. Karena itu kitab Yahudi. Dia kan ngambil di perjanjian lama toh ya, di Kejadian. Memang sih Talmud itu bukan dari Kejadian, bukan ya. Tapi di luar dari kitab Bang Oki gitu. Di luar dari kitab Bang Oki, dia nggak ngambil Talmud yang ini, enggak. Jadi kalau mau ambil kitab Yahudi ya maksud saya semuanya aja langsung dipercaya, dan silahkan Anda percaya juga menurut Yahudi Yesus itu masuk neraka gitu. Bukan itu sih penekanannya kenapa Yesus masuk neraka menurut Yahudi, enggak. Tapi kalau menurut Yahudi Yesus ada di neraka, gimana caranya dia mau menyelamatkan Anda? Itu yang saya maksud ya. Nah gitu Bang ya, saya nggak bermaksud menghina gitu ya, saya bawain datanya. Itu memang tertulis gitu. Yang saya tanyakan bukan ayatnya, bukan, tapi gimana logikanya kalau menurut Yahudi Yesus di neraka, lalu kata Anda dia menyelamatkan Anda. Nah itu kayak gimana, bertentangan dengan ajaran Yahudi gitu. Silahkan dijawab. Oke, ya teman-teman, saya nggak bermaksud apa-apa ya bawa ayat itu. Saya tahu gitu, sensitif itu juga ayat masalahnya. Silakan itu dulu Bang yang saya tanyakan ya. Oke, siap Pak Ustadz. Silakan. Silakan diterima. Ya, buat teman-teman bantu tap-tap layarnya. Saya mau menjawab dulu apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Yusupai. Enggak masalah Pak, Bapak bertanya tentang itu tidak masalah kan, itu kan tertulis ya. Gitu. Jadi saya tidak ada tersinggung atau apapun. Nah, saya tidak menjawab secara Alkitabiah. Apa yang tertulis di dalam Gitin 57a. Karena yang Bapak bawakan itu Pak, itu adalah kitab Yahudi Rabbinik di abad ke-10. Yang Bapak bawakan itu di abad ke-10. Kenapa kita percaya dengan kitab yang ada di abad ke-10? Yang Bapak bawakan itu kan Talmud Rabbinik yang ada di abad ke-10, Gitin 57. Gitu ya. Itu adanya di abad ke-10 Pak. Itu. Jadi saya tidak perlu membantah apapun Pak, karena itu kan tidak tertulis di dalam Alkitab kami. Kalau itu tertulis di dalam Bible kami atau di dalam Alkitab kami, saya akan bantai. Yang Bapak bawakan itu di abad ke-10. Itu adalah Yahudi Rabbinik Pak, di abad ke-10. Itu yang pertama. Dan itu kan tidak termasuk di dalam kanon Alkitab. Itu kan tidak ada di dalam kanon Alkitab Pak. Dan itu tidak ditulis oleh Nabi atau Rasul. Dan itu bukan wahyu dari Tuhan. Dan itu ada perbedaan di dalam ajaran Kristen. Ya Pak ya. Jadi itu kenapa saya tidak menanggapi ya. Karena yang Bapak bawakan itu adalah Yahudi Rabbinik abad ke-10. Ya. Oke teman-teman. Saya rasa saya sudah menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Yusupai. Tapi kalau Pak Ustadz Yusupai mau menyanggah, silahkan setelah ini Pak Ustadz Yusupai menyanggah. Nah Pak, Bapak tadi membawakan Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Betul ya? Pak Ustadz bawakan seperti itu ya? Ya Pak, kalau di dalam Alkitab Pak, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus dengan actionnya secara langsung. Saya contohkan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu actionnya secara langsung Pak ya. Gitu ya. Sebentar. Ini actionnya secara langsung ya. Nih, Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Pertanyaan saya Pak,
dengan Pak Ustadz Yusuf PI. Ketika Bapak bernarasi kalau Tuhan Yesus itu adalah kalau Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya mau tanya, tunjukkan satu dulu action yang dilakukan, actionnya ya, tindakan ya, yang saya tanya tindakan, saya contohkan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu action, itu tindakan. Yang saya tanya dengan Pak Ustadz Yusuf Pei, tunjukkan satu action atau tindakan kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad dulu di dalam Al-Quran, Pak Ustadz Yusuf Pei. Ya, tindakannya loh, tindakan satu kebenaran yang seperti yang saya contohkan tadi, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang gitu. Nah saya minta contohnya dengan Pak Ustadz Yusuf Pei, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Pak Ustadz Yusuf PI. Karena ada narasi kedua Pak Ustadz Yusuf PI juga tadi ngomongnya seperti ini, mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, ya kan? Mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Nah saya minta tunjukkan satu data di dalam Al-Quran Pak Ustadz Yusuf PI, tindakan kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya tidak bermaksud menista atau apapun, tidak. Karena apa? Kalau kita bernarasi kita harus punya dalil dan data. Itu. Kenapa saya berani menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Karena banyak sekali ayat-ayat yang bisa saya berikan. Silakan. Aduh, oke teman-teman. Nanggung cuma dikasih 5.000 oleh Yesus ya. Lagi teman-teman. Oke Bang Oki, gini Bang Oki, dari pertanyaan Anda dulu saya jawab ya. Bang Oki, sepertinya Anda harus memahami apa itu Al-Quran, apa itu hadis gitu. Anda cari tentang Nabi Muhammad tapi di Al-Quran, itu membuat muslim ketawa ntar. Iya, karena apa? Karena Al-Quran itu firman Allah, wahyu dari Tuhan gitu. Bukan kapan Nabi Muhammad naik kuda, kapan Nabi Muhammad dia ke tempat ini, ke tempat itu. Bukan kayak gitu Al-Quran itu. Ini tunjukkan aja satu action di dalam Al-Quran. Aduh, kata saya tadi udah pertanyaannya. Salah Anda itu nanyanya kalau kayak gitu. Kalau tentang masalah Nabi Muhammad, tunjukkan satu action ya dari hadis Nabi Muhammad. Kalau dia seperti Yesus, contohnya membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit, kan kayak gitu. Nah, kalaunya di hadis ada salah satunya kayak gini ya, action yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan mukjizatnya yaitu menyembuhkan orang buta ya. Nih dari Hubaib bin Fudaik, ini menyembuhkan orang buta gitu. Dia meniup kedua matanya lalu langsung bisa melihat. Oke, ini adalah action dari Nabi Muhammad, mukjizat dari Nabi Muhammad salah satunya saja. Dan ini di hadis ya, bukan di Al-Quran gitu. Kalau di Al-Quran, aduh, kenapa harus dicari di Al-Quran kalau tentang Nabi Muhammad? Aneh gitu loh. Al-Quran itu kitab hukum Bang Oki ya, pengajaran, terus hikmah, serta peringatan, serta kitab verifikasi. Bukan kitab cerita Nabi, aduh. Nah itu jawaban saya ya, salah satu action dari Nabi Muhammad gitu. Nggak perlu spektakuler seperti Yesus katanya Tuhan tapi yang dikasih makan cuma 5.000 toh ya. Kenapa nggak dikasih makan seluruh bumi aja? Kenapa cuma di Israel yang dikasih makan? Ya seluruh bumi kasih makan gitu. Kok cuma 5.000 orang, dikit kali ya. Kalau untuk masalah action nggak perlu kita banding-bandingkan. Karena apa? Yang kita bahas ini tentang masalah penegasan kepastian masuk surga yang
telah lalu saya diskusikan dengan Eman maupun Arif Gulo gitu ya. Berkaitan tentang masalah Bible nih Bang Oki, Bible. Di dalam Bible Anda katanya tadi yang saya bawakan itu tidak ada di Bible, saya pun mengakui ya itu tidak ada di Bible gitu. Oh, astagfirullah. Kok hilang bentar ya teman-teman. Aduh. Itu pun saya akui tidak ada di Bible, tidak ada yang dikanonisasi gitu. Tetapi menurutnya ya, menurut di kitab Yahudi tadi, bentar Bang Oki ya, terganggu live streaming saya. Ya udah nanti aja dah, saya ambil rekaman aja deh. Jadi gini, terkait yang saya bawakan tadi Bang Oki tentang ayat Gitin 57a, tolong tunjukkan datanya itu adanya di abad 10 mana gitu. Anda tadi kan cuma ngomong, tolong ditunjukkan itu ada di abad 10, karena data yang saya bawa di sini Bang Oki ya ada kritiknya oleh Yahudi. Apa itu kritiknya? Gini, kritiknya gini Bang Oki ya, coba diperhatikan kritiknya. Umat Kristiani nih ya, nih yang dimaksud Anda, umat Kristiani yang disebut minim, dan siapapun yang menolak Talmud akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dihukum di sana bersama seluruh keturunannya, di Ros Hasanah 17a. Jadi kalau Bang Oki kagak percaya tulisan ini, maka Bang Oki dengan keturunan Bang Oki juga disiksa di neraka. Nah gitu ya, ini ada kritiknya kalau Bang Oki menolak ini gitu. Nah ini gimana caranya? Ditolak masuk neraka, diterima juga nggak masuk akal gitu ya. Jadi seperti itu, ada kritiknya. Bang Oki bagaimana tanggapannya, dan tolong tunjukkan data yang Anda sebutkan tadi dulu gitu ya, sebelum saya loncat ke pertanyaan lain. Silakan. Di YouTube saya matikan ya teman-teman, nanti besok aja saya ini kan di YouTube ditampilkan, jaringannya kurang bagus. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI. Ya, Pak, gini Pak ya, saya jelaskan dulu ya. Saya tidak akan menanggapi terlalu jauh. Pak, ketika kita ingin berdiskusi tentang agama, yang pertama kita harus tahu Pak, sumbernya itu valid atau tidak. Kita harus cari tahu dulu, sumber yang Bapak bawakan mengkritik iman kekristenan itu valid atau tidak. Sumbernya, makanya saya harus minta sumbernya dulu dari Bapak. Setelah ini, sumbernya dari mana? Valid atau tidak? Masalah kritik Pak. Kalau orang mengkritik iman kekristenan itu banyak, bahkan orang Kristen sendiri ada. Lah begitu pun dengan iman Bapak, saya rasa akan ada yang mengkritik iman Bapak. Tapi apakah sumbernya itu valid atau tidak? Itu dulu, makanya datanya itu ditunjukkan dulu Pak. Datanya ditunjukkan, misalnya nih kalau buku nih, dari mana kita tahu valid atau tidaknya? ISBN-nya kan ada. Kita cek dulu ISBN-nya. Itu. Jadi jangan cuma mengambil data-data yang misalnya, oh ini bisa untuk menjatuhkan iman kekristenan, maka saya gunakan dulu data ini. Tapi kita nggak tahu data itu valid atau tidak. Karena kalau berbicara tentang orang-orang yang menentang iman kekristenan, akan banyak orang-orang yang menentang iman kekristenan, bahkan di dalam kekristenan sendiri. Begitu juga di dalam iman Bapak. Nah, apakah saya ambil pandangan-pandangan orang yang menentang iman Bapak itu yang sumbernya menurut saya tidak jelas, itu saya gunakan di dalam ranah diskusi. Dan saya tidak bisa mempertanggungjawabkan data saya. Valid atau tidak data saya. Itu ya Pak ya. Jadi saya tidak bisa menanggapinya karena saya tidak tahu data yang Bapak bawakan itu valid atau tidak. Itu ya. Karena itu kan Pak, kalau bicara agama itu banyak yang menentang Pak. Kristen itu banyak agama-agama di luar kekristenan, bidat lah, anggaplah Wanes apa, itu kan menentang. Itu ya. Oke, itu saya tanggapi. Yang kedua, Pak Ustadz tadi menjawab, oh kalau bicara tentang kebaikan Nabi Muhammad, jangan tanya di dalam Al-Quran. Terus Bapak menjelaskan di dalam hadis, gitu kan? Bapak menjelaskannya di dalam hadis. Bapak tadi tidak menyebutkan hadisnya apa, cuma nunjukin aja. Saya tidak bisa ngecek di sini,
Itu ya. Bapak tidak menunjukkan hadis apa, nomor berapa, kan enak. Saya bisa ngecek di sini. Oh ya benar, ada. Tidak masalah kalau Bapak mau pakai hadis, tidak masalah. Tapi saya mau tunjukkan, Pak. Kalau Bapak bilang tadi tidak ada action di dalam Al-Qur'an. Oke, saya tunjukkan di dalam, sebentar ya. Teman-teman, sebentar saya minta waktunya. Di dalam Quran 80. Quran 80. Sebentar ya. Quran 80 ayat yang ke-1. Ya, saya bukakan datanya teman-teman ya. Quran Abasa ayat yang ke-1 dan yang kedua. Quran 80 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kepada siapa Nabi Muhammad ini berwajah masam dan berpaling? Ayat yang kedua. Karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Lah kenapa Nabi Muhammad berwajah masam kepada seorang tunanetra? Kenapa itu? Ayat yang ketiganya, tahukah engkau Nabi Muhammad boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, tapi di sini ya poinnya, dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Itu loh. Nah, saya cuma minta dengan Pak Ustadz supaya saya tidak menambah pertanyaan saya dulu. Saya cuma minta dengan Pak Ustadz supaya dulu tunjukkan saya hadisnya apa yang Bapak bacakan tadi. Itu, dan Bapak tolong tanggapi sedikit ya. Bapak tanggapi sedikit tentang Abasa 80 tadi. Abasa 80 ayat yang 1 sampai ke 2. Silakan Bapak jelaskan untuk itu, dan saya minta data hadisnya yang Bapak sampaikan di awal tadi. Ya, buat teman-teman bantu di tap-tap layarnya teman-teman ya, di share live. Silakan Pak Ustadz. Oke. Tunggu. Oke, teman-teman, kita akan tanggapi dulu yang diminta Bang Oki gitu ya. Bang Oki akan saya tunjukkan dalilnya ya kepada Bang Oki, dan tolong nanti Bang Oki ya kalau bisa baca gitu ya. Nih ya Bang Oki. Kalaunya di beberapa buku dia beda-beda nomor ya. Tapi hadis ini riwayat dari Imam Tabrani. Hadis 114772. Di Samela beda lagi ya. Dia beda-beda gitu nomornya. Jadi yang saya bawa saya bacakan kepada Anda tadi di sini ya, isinya nih ya, dari Hubaib. Di sini nggak pakai nomor, tapi periwayatnya adalah Imam At-Tabrani ya. Oke. Tuh satu. Terus kenapa Nabi Muhammad bermuka masam? Nih kalau kita lihat ya, kalau kita lihat teman-teman, wa ma yudrika la'allahu yazakka, tahukah engkau Nabi Muhammad boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, au yazakkaru fatan fa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Jadi orang buta ini datang Bang Oki kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad itu lagi menghadapi pembesar Quraisy, lagi menghadapi tamu yang penting gitu. Lalu datang orang buta ini. Ketika Nabi bermuka masam, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri dulu pengajaran tentang agama Islam terhadap orang buta ini daripada kamu mengurusi pembesarnya Quraisy. Untuk penyebaran agama aku yang berkuasa, kata Allah ya. Jadi seperti itu.
asbabun nuzul dari surah Abasa wa Tawalla. Gitu Bang Oki ya. Kenapa ayat itu turun, kenapa Nabi Muhammad bermuka masam? Karena kebetulan Umi Maktum dia juga datang saat Nabi menerima tamu dari pembesar Quraisy. Jadi seperti itu. Berkaitan tentang masalah kitab Anda tadi, kata Anda kan Anda minta tunjukkan. Baik Bang Oki, ini di Sefaria ya, sefaria.org Gitin 57A. Oke ya. Di sini berbicara tentang masalah Yesus ya. Terus di sini kritiknya ya tentang masalah Yesus ini pun di Gitin 57A, Yesus ada dalam neraka gitu. Sebenarnya bukan ini sih yang saya tanyakan. Kalau menurut Yahudi Yesus di neraka, gimana caranya Yesus menyelamatkan Anda gitu? Itu kayak gimana? Soalnya ini data-data palit Bang Oki. Talmud itu kitab Yahudi, Sefaria data palit masalahnya ya. Gitu. Kalau Anda nggak percaya Talmud, maka Anda juga akan direbus dalam neraka ini katanya. Kayak gimana? Itu yang saya maksud. Kalau Yesusnya di dalam neraka menurut Yahudi, lalu gimana caranya dia mau menyelamatkan Anda gitu? Bisa dia nolongin atau kagak? Itu dulu lah yang Anda jawab ya. Gitu loh Bang Oki. Jadi ini data-data valid Bang Oki ya, nggak sembarangan data gitu. Milik Talmud Yahudi itu pasti valid dia. Cuma itu sih yang saya mau tanyakan. Terus Bang Oki satu lagi, saya mau nambah pertanyaan boleh ya, satu lagi ya. Dan saya harap Bang Oki bisa tunjukkan datanya sama saya juga. Bang Oki, pertanyaannya, kalau diri Anda itu selamat ya, selamat karena Yesus, Anda kan membawa dari kejadian. Saya minta dong ya ayatnya menebus dosa itu pakai darah manusia itu di mana gitu loh di kitab Yahudi. itu udah berapa tahun saya cari nggak ketemu loh. Ya ini nih kitab Yahudi ya, menebus dosa memakai darah manusia. Itu di mana ayatnya? Saya tidak minta perjanjian darah ya, tidak minta darah hewan atau larangan makan darah. Saya tahu semuanya kitab Yahudi itu ya, tentang masalah tiga hal itu. Yang saya cari di kitab Yahudi di perjanjian lama, sejak kapan menebus dosa itu pakai darah manusia? Di mana ayatnya? Coba silakan dijawab ya. Jawab dulu. Tunjukin datanya tadi, katanya di abad ke-10. Nanti saya bantah itu abad 10 dari mana? Gitin Talmud abad 10. Oke, silakan diterima Pak Ustaz. Bentar ya. Oke, Pak Ustaz tadi bertanya ya teman-teman ya. Dengan saya yang pertama dibawa datanya dari Sefaria yang ada di 2011. Sefaria itu kan website yang dibuat di tahun 2011 kalau tidak salah ya. Dibuatnya 2011, kalau salah tolong diluruskan. Terus Pak Ustadz tadi membahas masalah Tuhan Yesus itu yang direbus gitu. Pak, saya mau tanya dulu Pak, sumbernya dulu, yang berbicara itu siapa, yang menulis itu siapa, yang menafsirkannya itu siapa, itu dulu. Karena yang Bapak gunakan itu websitenya Sefaria Pak 2011. Saya tidak menyalahkan websitenya ya, tidak. Saya tidak menyalahkan Sefaria Org-nya, tidak. Tapi saya mau tahu dulu tulisannya itu sumbernya dari mana. Gitu. Karena apa Pak? Yang Bapak bawakan itu kan datanya tidak dikanon. Tidak dikanonisasikan. Makanya saya bilang tadi, ayo kita diskusi itu apple to apple. Paham nggak? Apple to apple. Saya akan bertanya yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Dan hadis yang saya bawakan saya pastikan sahih derajatnya. Saya tidak akan pernah membawa hadis-hadis doib, hadis maudu. Yang saya pakai cuman hadis doib. Yang saya pakai cuman hadis sahih. Karena apa? Validasinya ada. Nah, saya tidak tahu sumber yang Bapak bawakan. Sedangkan yang Bapak
bawakan data itu kan tidak dikanonkan di dalam Alkitab. Tidak dikanonisasikan di dalam Alkitab. Apa Bapak mau saya bawakan sumber-sumber yang menentang iman Bapak? Pasti Bapak nanti teriak. Lah, sebentar ya. Lah itu kan sumbernya sumber apa? Kalau mau bawa sumber-sumber yang menentang iman Bapak, loh saya bisa bukakan sumbernya, Pak. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah ini ada. Itu. Jadi gunakanlah sumber-sumber yang kami sebagai orang Kristen itu mengakuinya dan itu dikanonkan. Kalau Bapak bawa Sefaria Ok gitu kan, terus yang masalah Tuhan Yesus di dalam tinja dan direbus itu kan tidak dikanonkan. Tidak dikanonkan. Data itu tidak dikanonkan. Dan tadi saya sudah menjawabnya. Kenapa saya tidak mau menjawab pertanyaan Bapak? Karena itu tidak dikanonkan. Dan kami orang Kristen tidak mengakui itu. Kami akan mengakui yang dikanonkan dan yang tertulis di dalam Alkitab. Ini Pak. Ya, jadi kalau Bapak ingin bertanya yang kontekstual, apple to apple. Dari tadi saya bertanya yang tertulis di dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam hadis. Saya tidak membawa sumber-sumber yang menentang iman Bapak. Karena apa? Akan banyak sumber-sumber yang menentang iman kita masing-masing. Di dalam iman Kristen banyak sumber-sumber yang menentang iman Kristen. Tapi apakah sumber itu saya bawa untuk menentang iman Bapak? Kan tidak. Karena tidak apple to apple diskusinya. Harusnya apple to apple kita diskusinya. Gunakan data yang valid. Yang kami sebagai orang Kristen mengakui, misalnya di dalam Matius ini kan tertulis di dalam Alkitab. Ya saya harus bantah itu karena dikanonkan. Ya. Nah, saya lanjutkan pertanyaan saya. Bapak tadi bilang hadisnya 114722. Saya cek di sini tidak ada, Pak. Hadis. Tolong Bapak bukakan di situ ya. 114722. Bentar ya. Karena di dalam sini kalau saya buka begini Pak, sebentar ya. Nih ya. Nih kalau saya buka, kan Bapak yang membawakan data tadi. Kalau saya buka begini Pak, nih saya tulis 114722. Kalau saya klik begini, dia langsung muncul ke hadis Ahmad ini Pak. Itu. Nah saya minta bukakan datanya. Tolong Bapak tunjukkan datanya di situ aja. Ya, karena saya nggak bisa di sini menunjukkan datanya. Padahal saya sudah catat nomor hadisnya tadi, tapi tidak bisa diklik di tempat saya nggak tahu. Ya mungkin saya belum menambah pertanyaan saya dulu ya teman-teman ya. Silakan Pak Yusuf. Oke, kawan-kawan semuanya. Oke, Bang Oki, untuk masalah hadis ya, itu kitabnya beda. Anda kitab apa yang Anda punya gitu. Kalau di website itu jelas bukan dari hadis.com atau sunnah.com, bukan ya, bukan. Tapi dalam kitab Tawasul halaman 73 sampai 74, atau saya carikan data yang ada nomornya aja dah, ditunggu aja gitu ya. Sambil saya bernarasi dulu. Terus begini Bang Oki, kalaunya Anda mau data yang tadi, saya lihatkan hadisnya kepada Anda ya. Sebenarnya Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta itu terjadi 2 kali gitu. Cuma saya tunjukkan satu aja sama ente ya. Bentar. Nih. Tunggu ya teman-teman. Nih. Oke, dari sini Bang Oki ya, bukan, sebentar. Nah nih ya, di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada orang buta adalah doa dan berikanlah syafaatku di dalamnya.
yakni terimalah syafaatku, yakni doaku agar menerima syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengembalikan penglihatan mataku. Jadi ini ada juga di kitab Tawasul halaman 73 sampai 74 gitu. Berkaitan tentang masalah Bang Oki tadi, saya ada satu pertanyaan kepada Bang Oki yang belum abang jawab. Apa itu? Di mana dikatakan di kitab Yahudi bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia? Itu enggak terjawab tadi. Tolong Anda jelaskan itu kepada saya gitu ya. Darah tadi belum dijawab masalahnya, teman-teman nuntut tuh di bawah pertanyaan saya, nuntut mereka. Mana jawabannya katanya? Terus Bang Oki, kata Bang Oki, abang tidak mengakui Talmud, Kristen tidak mengakui Talmud, betul kayak gitu? Sejak kapan ya teman-teman? Ini Bang Oki ini ngarang-ngarang rupanya. Ini apa ya? Alkitab Sabda ya, kitab Kristen ya. Ini apa nih? Talmud dan Midrasi ya. Alkitab aja, kitab Anda mengakui Talmud loh ya. Dari mana Kristen tidak mengakui Talmud? Talmud terdiri dari Mishnah, yaitu hukum lisan yang udah ada di akhir zaman abad kedua ya. Nih abad kedua. Terus kalau kita baca di sini Talmud ya, nih Talmud juga menyajikan penjelasan tentang beberapa bagian PB. Alkitab Kristen loh mengakui Talmud, Bang Oki kagak. Kayak gimana itu? Kacau kali ya. Kitab Kristen aja mengakui kitabnya Talmud itu ada dan memang menjelaskan beberapa bagian PB gitu. Mungkin Gitin 57A tadi itu tidak terikut dalam kanonisasinya gitu. Ya, bukan berarti Talmudnya tidak diakui. Kalau Talmudnya tidak diakui, Anda dan keturunan Anda akan direbus juga dalam neraka ntar. Gitu Bang Oki. Ada dua, saya masih berkutat di pertanyaan itu sama Bang Oki. Kan saya nggak habis pikir masalah kitabnya yang dipermasalahkan oleh Bang Oki gitu loh. Bukan masalah pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan padahal simple. Gimana logikanya orang yang ada di dalam neraka menurut Yahudi mau menyelamatkan Kristen? Itu yang saya maksud, bukan isi Talmudnya atau kitabnya di abad keberapa, bukan gitu, melebar jadinya. Yang saya tanyakan di mana akalnya ya orang yang celaka, orang yang masuk neraka mau menyelamatkan orang lain, itu di mana akalnya kayak gitu. Itu yang saya maksud Bang Oki, bukan Yesusnya mau disiksa, enggak, bukan itu yang saya tanyain. Adakah logikanya seperti itu? Ya, contoh aja nih ya, orang yang masuk di penjara mau menyelamatkan keluarganya, bisa dia keluar penjara? Kagak kan? Jadi kalau yang nggak bisa, berarti semua yang ada di PB Perjanjian Baru itu adalah hoax yang nyata gitu loh Bang Oki ya.